Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu semuanya. Jadi ini kita melanjutkan materi dari sesi di modul 3 sesi 8. Sesi 8 itu kita baru ada pembukaan dan lanjutannya, yaitu sesi 8 di memastikan ibu dan bayi mendapat layanan jaminan kesehatan nasional. Apa itu jaminan kesehatan nasional? Jaminan kesehatan nasional itu adalah kartu jaminan yang disediakan oleh pemerintah, di mana banyak sekali kartu jaminan kesehatan ya. Yang pertama ada JKN, yang kedua ada sekarang itu yang kan yang masih bisa berlaku. Terus SKPM sekarang udah jarang digunakan ya. SKPM, terus ASKES banyak ya. Terus kalau di itu Kementerian di Kesehatan. Kalau yang Kementerian Sosial sendiri itu ada banyak juga, termasuk sekarang juga ini ibu-ibu KPM semua kan itu kebagian kartu juga. Kartu, kalau misalkan kartu di Kementerian Kesehatan itu kartu jaminan kesehatan nasional, JKN namanya. Kalau di Kementerian Sosial itu namanya ada kartu PKH ya, namanya PKH, ada PPNT. Jadi banyak lah ya. Jadi pemerintah udah luar biasa lah menyalurkan bantuannya untuk masyarakat. Oke, di sini kita ibu-ibu semuanya dan bapak-bapak, jadi saya mau memastikan bahwa ibu-ibu dan bapak semua, jika ada ibu-ibu yang hamil atau enggak mau melahirkan, harus punya JKN ya, apalagi anggota KPM di dampingan saya ya, harus punya semuanya. Kalau misalkan yang tidak punya, di obrolan ke ketua kelompok, nanti obrolan ke saya ya ibu-ibu Ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan udah tahu prosedurnya belum ya, ini prosedurnya seperti ini ya ibu ya. Saya lihat dulu, saya lihatkan kepada ibu semua flip chartnya. Jadi langkah pertama, ibu-ibu harus membawa dokumennya SKTL ya, surat keterangan tanda lahir yang dibuat di tempat melahirkan, misalkan di rumah sakit. Surat keterangan tanda lahir di rumah sakit kan biasanya suka dikasih ya, di puskesmas biasanya seperti itu kalau misalkan minta. Tapi kalau nggak minta nggak akan dikasih seperti itu ya. Terus apalagi yang harus dikumpulkan? Menunjukkan asli kartu peserta BPJS Kesehatan dari ibu kandung yang melahirkan. Jadi ibu kandung yang melahirkan kan otomatis si anaknya itu masuk langsung ke anggota BPJS Kesehatan. Itu BPJS Kesehatannya tidak bayar sepeser pun, jadi ditanggung oleh pemerintah seperti itu ya ibu-ibu ya. Jadi kalau misalkan ada sebagian dari ibu-ibu di sini yang mau melahirkan, itu harus langsung meminta SKTL ke di mana ibu-ibu itu melahirkan di situ. Jadi minta datanya ke misalkan di rumah sakit minta. Terus bawa kartu BPJS Kesehatan yang ibu-ibu punya. Jadi biar nanti kalau misalkan anaknya lahir, langsung si anaknya masuk ke anggotaan kepesertaan BPJS Kesehatan seperti itu ya. Jadi enak, tidak perlu ribet lagi ya, udah langsung gitu masuk otomatis ya, seperti itu. Sampai sini ada yang tanyakan ibu-ibu bapak? Ya ada ya? Ada ya. Karena kita langsung modul lanjut di sesi pertengahan, makanya kita nggak ada pembukaan dan baca doa seperti itu. Oke, ini yang ketiga. Yang ketiga itu mengisi daftar isian peserta DIP yang telah ditandatangani oleh salah satu orang tua dari bayi yang baru lahir. Di sini sebut saja bapaknya, misalkan. Jadi DIP itu biasanya disediakan oleh BPJS Kesehatan. Kita minta misalkan ke BPJS Kesehatan
misalkan melahirkan ibunya, lahir anaknya, nah si bapaknya itu biasanya ngurusin kalau misalkan mau langsung diklaim anaknya nggak mau bayar harus seperti itu. Jadi harus ngurus ke BPJS dulu, minta DIP, yaitu daftar isian peserta seperti itu, dan menyerahkan tadi kartu peserta DKM seperti itu. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, pengisian NIK bayi PBI. PBI itu apa yang ditanggung oleh pemerintah ya, menggunakan nomor kartu keluarga atau KK dari orang tua bayi yang baru lahir, atau nomor kartu keluarga orang tua atau lain. Di sini bisa apa, ibu kandung yang tercatat pada kakak ya, yang harus mengisi seperti itu. Terus yang kelima, keluarga PKH yang memiliki KIS. KIS itu Kartu Indonesia Sehat, wajib melaporkan perubahan nama bayi dan perubahan nomor kartu keluarga dengan NIK bayi yang baru lahir lambatnya 3 bulan sejak mendapat KIS, seperti itu ya. Jadi misalkan si bayinya udah lahir nih, terus belum dapat KIS, kan udah diajuin ya, udah diajuin oleh orang tuanya. Itu kalau misalkan ada perubahan nama kayak gitu harus dilaporkan selambat-lambatnya 3 bulan sejak mendapatkan KIS, seperti itu. Oke, sampai sini gak ada yang tanyakan, paham ya Bu ya? Paham. Nanti di sesi akhir kita tanya jawab. Kalau misalkan gak ada yang ditanyakan, berarti ibu-ibu semua mengerti ya. Iya. Oke, selanjutnya, jika peserta yang tidak punya JKN, maka peserta dapat mendaftarkan diri dengan menjadi peserta JKN. Yaitu syaratnya yang pertama di sini ada nih. Syaratnya fotokopi kartu keluarga dan KTP seluruh anggota keluarga, surat keterangan tidak mampu dari RT dan desa SKTM ya. Terus yang ketiga, surat pengantar pembuatan kartu JKN atau BPJS PBI dari puskesmas, seperti itu. Jadi harus pakai surat pengantar. Kalau anggota PKH biasanya pakai surat pengantar, ada bidan pendamping biasanya, sama pendamping PKH di apa, pakai ini namanya didampingin ya. Jadi tidak perlu repot-repot juga sih sebenarnya. Tinggal bikin surat SKTM ke RT RW, fotokopi kartu keluarga dan KTP, dan surat pengantar pembuatan kartu JKN dari puskesmas. Terus selanjutnya, jika persyaratan pembuatan kartu JKN BPJS PBI sudah lengkap, langkah selanjutnya bawa dokumen ke kantor BPJS terdekat atau ke kantor dinas sosial. Nah, jadi kalau misalkan dokumennya udah lengkap kayak KTP, KK, semuanya udah lengkap, yang mau SKTM-nya udah lengkap, udah ada, yang mau daftar JKN itu kartu BPJS yang ditanggung oleh pemerintah, diserahkan langsung ke dinas sosial. Nanti dinas sosial yang urus ke BPJS kesehatan, seperti itu. Jadi kita tidak perlu bayar, seperti itu. Udah diberi kemudahan ya ibu ya semuanya. Yang kedua, menyerahkan dokumen dan mendapat jadwal untuk datang kembali ke kantor BPJS untuk mengambil kartu BPJS yang sudah jadi. Nanti kalau misalkan menyerahkan dokumen ke, di sini disebut saja kantor dinas sosial ya. Nanti dari dinas sosial ngasihin jadwal. Jadi kalau udah ada ya, kita simpulkan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan ada ibu-ibu KPM yang mau melahirkan 9 bulan, itu kalau misalkan bayinya mau diklaim oleh JKN itu seperti ini ya. Ini JKN, kartu JKN seperti ini. Semuanya udah punya? Udah ya? Semuanya udah punya. Kalau misalkan belum, ibu-ibu nanti kan udah dijelasin sama saya barusan, dicatat aja, nanti diajuin langsung seperti itu ya. Ini seperti ini, kartu Indonesia Sehat, semuanya harus punya ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan mau diklaim oleh BPJS, jadi sebaiknya harus
membawa dokumen asli surat keterangan tanda lahir STL dari yang dibuat oleh rumah sakit atau puskesmas, menunjukkan asli kartu peserta BPJS Kesehatan dari ibu kandung yang melahirkan, mengisi daftar isian peserta atau DIP. Pengisian NIK bayi PBI menggunakan nomor kartu keluarga atau KK dari orang tua bayi yang baru lahir. Keluarga PKH yang memiliki KIS wajib melaporkan perubahan nama bayi dan perubahan nomor kartu keluarga dengan NIK bayi yang baru lahir. Seperti itu ya, kalau sekarang mau diklaim oleh JKN. Seperti itu. Oke. Terus selanjutnya, sampaikan jika ada peserta yang belum menjadi peserta JKN. Yang pertama, jika ibu-ibu semua belum mempunyai kartu yang saya tadi tunjukkan ya, seperti ini kartunya JKN, Jaminan Kesehatan Nasional ya, JKN itu salah satunya yaitu KIS, Kartu Indonesia Sehat. Ada Kartu Indonesia Pintar. Jadi semua ibu KPM harus punya itu. Ya. Kalau nggak punya, boleh nanti dicatat oleh ibu-ibu ketua kelompok ya semuanya ya. Oke, ini jika ada ibu-ibu semua yang belum mempunyai JKN harus membawa fotokopi kartu keluarga dan KTP seluruh anggota keluarga, surat keterangan tidak mampu dari RT atau SKTM ya, surat pengantar pembuatan kartu JKN atau BPJS PBI dari puskesmas. Dari puskesmas itu biasanya bidan puskesmas yang menjadi dampingan seperti itu. Jadi bidan puskesmas yang ditunjuk oleh pendamping PKH seperti itu ya. Selanjutnya, jika persyaratan sudah lengkap, bawa dokumen ke kantor BPJS terdekat atau ke kantor dinas sosial. Nanti dari kantor BPJS, jika ibu langsung datang ke kantor BPJS, biasanya harus membawa rekomendasi dari kantor dinas sosial seperti itu. Lebih enak lagi kalau misalkan langsung datang aja ke kantor dinas sosial. Jadi kalau teman dinas sosial, kalau misalkan dibuat langsung oleh dinas sosial, nggak perlu langsung ke BPJS. Kalau misalkan ibu-ibu datang langsung ke BPJS, harus bawa rekomendasi dari dinas sosial seperti itu. Nanti dikasih jadwalnya, biasanya 2 minggu langsung terbit kartunya. Tapi kalau nomor BPJS sendiri itu biasanya 1 hari udah ada. Jadi ibu-ibu kalau misalkan mau daftar, nomornya biasanya udah langsung ada seperti itu ya. Cuman masalah lakunya mulainya 2 minggu setelah kita daftar seperti itu. Oke ibu-ibu, mungkin ada yang ditanyakan? Oh ada ya, oke silakan. Oke bagus sekali jawabannya ibu-ibu ya. Jadi seperti itu ya. Berarti ibu-ibu semua udah paham apa itu yang dimaksud dengan JKN, bagaimana kita kalau misalkan tidak mempunyai kartu JKN, dan bagaimana cara memanfaatkan kartu JKN itu sendiri seperti itu. Oke. Cukup sekian dari saya. Kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.